Karena kalian belum subscribe, jadi silahkan subscribe terlebih dahulu teman-teman, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Kita mulai soal yang pertama. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut titik-titik. Ya, kira-kira opsi manakah yang tepat teman-teman? Opsi A, B, C, D, atau E? Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah C, norma kesusilaan. Norma yang sesuai dengan suara hati manusia dengan berperilaku yang baik, berdasarkan kebenaran dan keadilan adalah arti dari norma kesusilaan. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 2. Negara menjamin kehidupan masyarakat yang kurang mampu dan menyediakan fasilitas publik. Hal ini diatur pada pasal titik-titik Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Ya, kira-kira opsi manakah yang tepat teman-teman? Opsi A, B, C, D, atau E? Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Hal ini diatur pada pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Lebih lanjut, dijelaskan atas pasal 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, next, soal nomor 3. Saat ujian kenaikan kelas, Sari melihat Siska mencontek. Namun Sari tidak melaporkannya karena mereka ternyata saling bekerja sama. Tindakan yang dilakukan Siska telah melanggar nilai Pancasila, terutama sila ke titik-titik. Ya, kira-kira opsi manakah yang tepat teman-teman? Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah B, sila kedua. Mengambil hak orang lain demi kepentingan diri sendiri atau kelompok, dan terkesan membiarkannya merupakan sikap yang tidak mencerminkan sila kedua dalam Pancasila, yaitu sikap berani membela kebenaran dan keadilan teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, lanjut soal berikutnya. Tujuan wawasan Nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan titik-titik. Ya, kira-kira opsi manakah yang tepat teman-teman? Opsi A, B, C, D, atau E? Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Berikut yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan sumber daya alam atau flora dan fauna, sumber daya manusia, dan letak geografis. Jawaban yang tepat adalah C. Oke, next, soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri suasana toleransi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural Indonesia adalah titik-titik. Ya, kira-kira opsi manakah yang tepat teman-teman? Opsi A, B, C, D, atau E? Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah E. Melatih anak-anak muda untuk mengetahui kebudayaan sendiri tidak termasuk ciri-ciri suasana toleransi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural Indonesia. Karena perlu kita ketahui juga bahwa banyak kebudayaan di Indonesia ini teman-teman yang wajib kita pelajari atau kita ketahui. Soal TWK selanjutnya. Bentuk dari nasionalisme di mana negara mendapatkan kebenaran politik
sebagai suatu hal yang alamiah dan juga ekspresi dari suatu bangsa atau ras merupakan pengertian dari titik-titik. Ya, kira-kira opsi manakah yang tepat teman-teman? Opsi A, B, C, D atau E? Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Jawabannya adalah B. Nasionalisme romantik adalah nasionalisme di mana negara mendapatkan kebenaran politik sebagai yang alamiah atau organik dan juga ekspresi dari suatu bangsa atau ras. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nasionalisme romantik. Soal TWK selanjutnya. Bangkitnya nasionalisme didorong oleh faktor dalam atau internal maupun faktor luar atau eksternal. Berikut ini yang merupakan faktor internal lahir dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia, kecuali titik-titik. Ya, silahkan kalian milih jawaban lebih dahulu teman-teman. Ya, untuk jawaban kecuali, opsi yang paling tepat adalah A. Sedangkan untuk bangkitnya nasionalisme didorong dari faktor internal adalah karena kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat, penderitaan rakyat akibat politik drainase, adanya diskriminasi rasial, dan munculnya golongan terpelajar. Sedangkan pendorong faktor eksternal adalah Jepang menang atas Rusia, terbentuknya negara-negara baru sebagai bentuk dari nasionalisme di daerah Asia dan Afrika, dan beberapa prinsip Woodrow Wilson diserap oleh kaum terpelajar. Soal TWK berikutnya. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Jika ketentuan dasar tersebut tidak diamandemen, maka terjadi titik-titik. Ya, kira-kira opsi manakah yang tepat teman-teman? Opsi A, B, C, D atau E? Silahkan kalian milih jawaban terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah D. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan pada pasal 7. Pasal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan presiden terbatas, yakni maksimal hanya 2 kali masa jabatan saja. Apabila kekuasaan presiden tidak dibatasi dalam kurun waktu tertentu dan periode tertentu, maka kekuasaan presiden akan disalahgunakan teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D.